Shalom, pagi, sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah yang Kau berikan dari Tuhan, kami boleh mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kami boleh menyembah sujud, mengadakan satu mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh menaikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan sucikan hati dan pikiran kami lewat renungan firman Allah yang singkat menjadi berkat, dan kami naikkan juga doa sama. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal yang ke-8. Kisah para Rasul pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Kisah para Rasul pasal 8 ayat pertama sampai ayat 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saling mengumpulkan mayat Stefanus serta meratapnya dengan sana. Tapi Saul berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kita melihat ada satu perbedaan yang sangat. Ketika Stefanus dibunuh, mayatnya dikuburkan dan diratap. Dia sangat pribadi yang bernama Saulus, dia tidak peduli penderitaan Stefanus. Apa? Perhatikan ayat 3. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia mengawasi rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka dimasuk ke dalam penjara. Tapi Saulus tidak ada punya belas kasih. Saulus satu pribadi yang tidak punya belas kasih. Secara ilmu dia seorang teolog, murid kami, tetapi sahabat dia tidak punya belas kasih. Dan jelas Saulus, Stefanus tidak bersalah, dirajam sampai mati. Bukan korbannya Stefanus, tapi Alkitab menulis memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk kemasukan ke dalam penjara. Siapa itu? Mereka yang seiman dengan Stefanus. Inilah perbuatan yang dilakukan oleh Paulus. Hatinya tidak ada belas kasih. Betapa kita menjaga hati. Mesti dia tertutup, mesti dia punya rasa bersalah dan melihat Stefanus dirajam, tapi dia tidak punya belas kasih. Beda dengan orang lain. Isi letak hati, cinta Roh Kudus menjamah hati kita atau menguasai hati kita. Yang penuh dengan belas kasih, bukan menghina atau menangkap atau menyakitkan hati, tapi belas kasih. Sebagai suami mengasihi istri dengan baik, bukan ada salah hidup yang tidak baik, saling menghargai dengan baik. Amin. Mari sama kita menteraikan firman dan hati kami, memberikan besok pagi yang tubuh yang sehat dengan tidak kurang sabar. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para orang berikan kita takut kepada Tuhan. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus.
yang cinta Dia. Katakan amin. Tuhan